Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, ingin membahas tentang tiga kosakata ya, tiga kosakata yang mungkin akan sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kata la yang artinya tidak. Kemudian kedua lam yang biasa diterjemahkan belum, dan lamma yang biasa diterjemahkan juga belum. Ketiga kata ini termasuk huruf ya. Kalau la ini dia tidak beramal, tidak menyebabkan perubahan harokat akhir kata yang terletak di depannya. Kalau lam dan lamma ini termasuk huruf jazm, dia bisa menjazmkan ya fiil mudhari yang terletak di depannya gitu. Nah, secara makna, la ini artinya tidak. Jadi kalau kita ingin ya membuat sebuah kalimat yang di situ ada makna tidaknya, maka gunakan saja la. Dan setelahnya biasanya adalah fiil mudhari. Ya, kalau depannya fiil madhi itu biasanya pakai ma. Ma itu juga artinya tidak. Tapi kalau setelah fiil mudhari pakai la, tidak. Misalnya la agtasil, saya enggak mandi. Ya, karena mungkin saya lagi sakit, la agtasil, saya enggak mandi. La ashrabul qahwah misalnya, saya enggak minum kopi karena saya enggak suka kopi. Atau la adri, saya enggak tahu. La afham, saya enggak paham. Jadi ya untuk memberi makna tidak, gunakan saja la. Setelahnya fiil mudhari. Kemudian lam untuk memberi makna belum. Lama juga belum. Apa bedanya? Bedanya kalau lam ini ada unsur menunggu. Afwan. Lam itu nggak ada unsur menunggu. Sedangkan lama itu ada unsur menunggu-nunggu atau mengharapkan sesuatu terjadi. Ya, contoh untuk lam ini nggak ada unsur menunggu. Misalnya lam agtasil, saya belum mandi. Terjemahannya lam agtasil, saya belum mandi. Misalnya ya saat ini cuaca sangat dingin, sehingga saya dari pagi memang belum mandi gitu. Dan saya juga nggak tahu apakah hari ini saya akan mandi apa enggak. Kalau cuacanya terus-terusan dingin, mungkin bisa jadi sampai malam saya nggak akan mandi. Tapi yang jelas sekarang saya belum mandi. Ketika saya ditanya, halikta salta, apakah kamu sudah mandi? Maka saya jawab belum. Lam aktasil, saya belum mandi. Dan setelah ini saya akan mandi atau enggak tahu. Pokoknya saya belum mandi sekarang. Ya, atau misalnya kita ditanya, ya, ketika datang di kantor misalnya, hal syarib tal qahwah, apakah kamu sudah minum kopi? Dan kita memang bukan enggak terlalu suka minum kopi, kadang minum kadang enggak. Kalau mau minum, kalau enggak mau ya enggak minum, maka kita jawab lam ashrab, pakai lam ashrab al qahwa, saya belum minum kopi. Dan apakah setelah ini saya akan minum kopi apa enggak tahu. Pokoknya yang jelas sekarang saya belum minum kopi. Jadi itu kalau lam enggak ada unsur menunggunya ya. Beda dengan lama. Kalau lama ini ada unsur menunggunya. Misalnya lama agtasil, saya belum mandi. Misalnya sekarang pagi-pagi saya mau mandi, cuman ngantri. Ya, saya duduk dulu ya di apa namanya? Di bangku yang ada di depan kamar mandi misalnya dalam sebuah acara gitu kan. Ya, orangnya banyak, kamar mandinya cuma sedikit, ngantri. Kemudian ketika saya lagi duduk saya ditanya, "Halikta salta?" Apakah kamu sudah mandi? Maka saya jawab, "Lamma agtasil." Saya belum mandi ya. Sampai sekarang saya belum mandi, lagi ngantri. Sebentar lagi akan mandi. Atau misalnya kita di warung kopi ya, baru datang mesen kopi, lagi nunggu, kemudian ditanya, ada teman datang, hal syarib tal qahwah, apakah kamu sudah minum kopi? Maka saya jawab, ya, lamma ashrab. Belum. Sampai kini belum, lagi nunggu datang, kopinya lagi dibikinin. Jadi itu bedanya ya, lam dengan lama. Kalau lama ada unsur menunggunya, mengharapkan sesuatu, ya berarti sesuatu itu memang diinginkan. Kalau lam itu tidak sesuatu yang itu nggak ada unsur menunggunya. Ya sama kayak misalnya ada anak kecil, anak SD atau SMP ditanya, hal tazawwajta, kamu sudah nikah belum? Tentu dia akan jawab, belum. Lam atazawwaj, saya belum nikah gitu kan. Apakah setelah itu akan nikah? Ya nggak tahu gitu kan. Bisa jadi nggak akan nikah, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau ada orang misalnya, ya dia emang udah persiapan mau nikah gitu kan, udah ngurus segala sesuatunya, kita tanya, hal tazawwajta? Kamu sudah nikah? Lama tazawwaj. Ya, saya belum nikah. Ntar lagi saya akan nikah. Ya, sudah ngurus-ngurus surat-surat segala macam. Nah, itu. Ya. Kemudian lam ini ya
ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kalau dalam percakapan biasanya artinya belum. Ya, tapi dia juga bisa berarti tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, seperti dalam ayat lam yalid walam yulad, ya tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Bukan kita terjemahkan belum, tapi tidak. Jadi lam bisa diartikan belum, bisa juga diartikan tidak. Kalau dalam percakapan sehari-hari biasanya belum, gitu ya. Tapi nanti ya dalam penerjemahannya kalau kita baca sebuah teks, sebuah risalah, ya kita terjemahkan itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Bisa belum, bisa juga nanti artinya tidak. Kemudian untuk lamma ini, ya dia bisa menjadi huruf yang maknanya belum, bisa juga nanti menjadi isim, ya termasuk dzarab zaman dan juga termasuk huruf syarat, ya. Dan dia terdapat pada kalimat bersyarat yang artinya tatkala. Contoh, lamma ja'al ustazu, ya, tatkala ustaz datang, farihatul labu, siswa gembira. Di sini lama, ya, bukan artinya belum, tapi tatkala atau ketika. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya, ya, untuk memahami sesuatu, ya, kita harus paham konteks kalimatnya secara keseluruhan. Dan biasanya yang agak sulit itu dalam bahasa Arab bagi saya pribadi adalah ya memahami huruf. Karena kadang satu huruf itu bisa memiliki banyak fungsi dan juga banyak makna. Ya, oleh karena itu kita harus pahami ya konteks kalimatnya secara keseluruhan. Ya, oleh karena itulah saya kemudian menyusun ya sebuah buku khusus tentang huruf yang judulnya Menyelami Samudra Huruf. Di situ saya bahas ya berbagai macam fungsi, variasi fungsi dan makna sebuah huruf. Ya, jadi kalau antum ingin belajar tentang huruf ya untuk tingkatan pemula bisa membaca buku itu ya Menyelami Samudra Huruf. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.